trail is good. Gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Cihuy, sebentar lagi masa liburan akan tiba. Bagaimana dengan teman-teman? Ada rencana berlibur kemana? Unyil punya ide liburan yang asik nih. Ajak Melani ah. Kemon, kita ke Eropa. Tempatnya berwisata ke Switzerland. Unyil dan Melani akan menempuh 5 jam perjalanan menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Hong Kong. Transit sebentar, lalu perjalanan dilanjutkan dari Hong Kong menuju Zurich kurang lebih 11 jam 30 menit. Meski ibu kota Swiss ada di Bern, tapi Zurich jadi kota terbesar dan tersibuk di negara yang luasnya hanya 41,285 km persegi ini. Wah, luas negaranya ternyata hanya 1/18 kota Jakarta. Perjalanan belum selesai, teman. Dari kota Zurich, kita masih harus menempuh perjalanan selama 2 jam menuju satu daerah, yaitu Interlaken. Wah, dilihat dari atas ini, kota Interlaken cantik sekali ya. Tepat berada di antara 2 danau Thun dan danau Brienz. Sesuai dengan namanya, Interlaken memang terbentuk karena gletser yang membelah danau dan membentuk sebuah daratan di tengahnya. Wah, akhirnya sampai juga kita di Interlaken. Udaranya segar. Iya Melani, Unyil udah gak sabar nih kepengen ke puncak gunung Jungfrau. Wah, emang ada apa di Jungfrau? Jungfrau itu puncak tertinggi Eropa, Melan. Nah, di sana ada stasiun kereta tertinggi di Eropa. Pokoknya nggak bakal nyesel deh. Wah, kalau gitu, yuk cepetan kita ke stasiun. Iya. Nyil, itu Nyil, kereta yang mau ke Jungfrau ya. Cepetan naik yuk. Aduh, Melan, sabar sedikit kenapa sih? Ketinggalan. Ayo. Ladies and gentlemen, welcome aboard. I'm your engine driver, Margret Himmelberger. The journey to Kleine Scheidegg will take about 45 minutes. I wish you a pleasant journey. Cihuy, kereta menuju Jungfrau yo sudah siap berangkat. Kali ini kita akan menempuh perjalanan selama 45 menit menuju stasiun Kleine Scheidegg. Karena stasiun berada di ketinggian 2061 meter di atas permukaan laut, kereta hanya bisa melaju maksimal 25 km per jam saja. Gak bisa ngebut. Coba perhatikan, rel kereta yang digunakan beda loh dari biasanya. Yap, di bagian tengah rel terdapat gerigi berdiri agar kereta bisa mendaki. Oh iya, sambil menikmati perjalanan, kita cerita sedikit nih tentang sejarah Jungfrau yo. Pada tahun 1893, seorang insinyur bernama Adolf Buyer-Zeller merencanakan pembangunan kereta api dari Kleine Scheidegg ke puncak Jungfrau. Lalu di tahun 1898, melalui terowongan panjang yang menembus Gunung Eiger, jalur kereta dibuka di kaki Gunung Eiger Glacier sampai akhirnya menembus Gunung Mönch.
Jadi, jangan heran jika pemandangan indah salju pegunungan tiba-tiba hilang dan berubah menjadi gelap. Karena sekarang kita sedang berada di terowongan dalam gunung. Saat itu, cita-cita Adolf Buyer nyaris tercapai. Karena wisatawan sudah bisa menikmati pemandangan salju yang indah dari ketinggian 3.160 meter di puncak Esmir. Nah, barulah pada tahun 1912 di ketinggian 3.454 meter di atas permukaan laut, stasiun tertinggi di Eropa Jungfraujoch resmi dibuka. Begitu masuk ke dalam salah satu lorong Alpen Sensation, kita akan disuguhkan tayangan 4 dimensi tentang barisan pegunungan Alpen. Buat yang tidak takut ketinggian, bisa mengunjungi dan melihat langsung hamparan salju dari Sphinx Observatory. Wah, banyak sekali turis dari Cina dan India yang berkunjung ke sini. Semenjak kawasan ini jadi salah satu situs warisan dunia pada tahun 2001, tercatat sekitar 600.000 turis datang berkunjung setiap tahunnya. Banyak sekali ya. Udaranya dingin sekali. Iya, Nyil. Iya nih, Mel. Segar banget. Nyil, ngomong-ngomong, bangunan di atas itu apa ya, Nyil? Oh, itu bangunan observatorium ilmiah, Mel. Tempat untuk mendeteksi perubahan cuaca dan iklim. Nggak sembarang orang bisa masuk ke situ. Bisa jadi itu bangunan tertinggi di Eropa ya? Betul banget, Melanie. 100 deh buat Melanie. Selain Sphinx Observatory, ada lorong Alpen Sensation lain yang bisa kita kunjungi. Di antaranya lorong sejarah para pengendali yang tewas saat membangun jalur kereta. Lalu ada Ice Museum, tempat serangkaian terowongan dan kamar yang diukir dari gletser dan diberi hiasan patung es. Wih, dinginnya ajib deh. Ini nih, salah satu yang bikin Unyil dan Melanie takjub. Hiasan snowball raksasa. Wih, cantik ya. Nah, yang mau beli souvenir di toko puncak tertinggi Eropa bisa beli di sini. Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Oke, jalan-jalan di Swissnya kita lanjut lagi. Puas berkeliling di Jungfraujoch, puncak tertinggi Eropa, sekarang waktunya turun gunung. Lokasi wisata yang akan kita kunjungi adalah Grindelwald. Turunnya gak banyak-banyak kok, cuma 2.420 meter. Untung pakai kereta. Cukup 25 menit sampai deh di Grindelwald. Coba kalau jalan kaki, wah, kapan nyampenya? Akhirnya sampai juga di gondola stasiun Grindelwald. Stasiun ini biasa mengangkut para turis yang ingin bermain salju atau menyantap kuliner khas di ketinggian 2.168 meter. Cihuy! Wih! Akhirnya Melanie ngerasain juga naik gondola di Eropa. Wah, pemandangannya bagus kan, Mel? Dari stasiun gondola tadi, kita akan terus naik kurang lebih 5 km, lalu menanjak sampai 1.100 meter. Wow, tinggi juga ya.
ya. Melanie nggak sabar pengen cepet-cepet sampai. Yeh, nggak bisa cepat-cepat, Mel. Gondolanya kan cuma bisa jalan 18 km per jam saja. Oh iya, sebelum sampai di puncak Force, kita ke bengkel gondola dulu yuk. Kenalkan, ini Om Marco Luken, kepala stasiun gondola. Beliau sedang menjelaskan tentang perawatan dan penggunaan kabel besi yang membentang di sepanjang tiang penyangga gondola. Depends what tension it has. Besi yang digunakan campuran baja dan beberapa jenis logam lain. Kabel-kabel kemudian digulung dan diikat seperti tambang. Nah, besi berdiameter 36 mm ini digunakan saat pertama kali gondola dibangun tahun 1920. Tapi sekarang kabel tersebut sudah diberi variasi dengan menambahkan karet di sela-sela besi supaya pergerakan tambang besi makin halus dan tidak bising saat mengangkut gondola. Hore! Selamat datang di Puncak First. Hihi. Saat musim panas, banyak sekali turis datang ke sini untuk hiking atau jalan ke gunung bersama keluarga. Dan banyak juga loh yang memilih wisata adrenalin dengan Flying Fox, meluncur dari ketinggian. Buat yang lapar sehabis bermain, jangan khawatir. Di sini ada restoran dengan menu spesial rosti, makanan khas dari Switzerland. Kita lihat cara membuatnya yuk. Hihi. Chefnya sudah siap masak tuh. Minyak sayur sudah dipanaskan di atas pan. Lalu masukkan kentang yang sudah direbus dan dipotong-potong. Jangan lupa kasih garam ya, biar makin gurih. Setelah kentang berubah kecoklatan, dibalik deh. Sambil menunggu, chef mulai memanggang smoke beef-nya tuh. Setelah kentang matang, letakkan 2 lembar keju di atasnya, juga smoke beef yang sudah dipanggang tadi. Masih belum selesai. Rosti masih harus dipanggang 10 menit sampai keju meleleh. Rostinya pasti spesial nih, soalnya pakai telur sih. Hidangan khas ini bisa dimakan kapanpun, untuk sarapan, makan siang, atau makan malam. Hampir semua warga Switzerland menyukai rosti. Rostinya sudah siap, Mil. Tunggu apa lagi? Ayo makan. Ayo dong, Mil. Unyil sudah lapar banget nih. Itu mau sama Saina dikasih nggak? Nggak usah deh. Nanti nggak kenyang kita. Makannya pelan-pelan, Mil. Jangan dihabisin sendirian. Iya. Kenyang. Meski bukan musim salju, tapi kita bisa melihat bukit salju dan hamparannya setiap hari. Karena puncak Eger, Monch, dan Jungfrau adalah puncak es abadi. Cihuy, ayo maju terus, terus. Wah, aduh. Makanya kalau berseluncur hati-hati dong. Oh iya, kalian tahu dari mana datangnya salju? Dalam bahasa Arab, salju artinya air beku yang jatuh dari awan. Biasanya terjadi di negeri beriklim subtropis dan sedang, seperti negara-negara di Eropa, negara Asia Tengah, Timur, dan Barat, lalu Amerika Serikat dan Amerika Selatan, Australia, juga Afrika Utara dan Afrika bagian selatan. Negara-negara tersebut umumnya punya 4 musim dalam setahun. Salah satunya adalah musim salju. Lalu bagaimana terjadinya salju? Awalnya, uap air yang berkumpul di atmosfer akan mendingin sampai pada titik kondensasi, kemudian membentuk awan. Gumpalan uap air tersebut mengapung di udara karena masanya jauh lebih ringan daripada udara di bawahnya. Nah, saat gumpalan air bertambah berat dan udara di bawahnya tidak sanggup lagi menahan, maka jatuhlah gumpalan uap air itu. Tapi tidak begitu saja langsung jadi salju loh. Mengubah uap air menjadi salju ada syaratnya. Jika temperatur di bawah 0 derajat Celcius, maka gumpalan uap air akan jatuh berupa kristal es alias salju. Sebaliknya, jika
Jika temperatur udara di atas 0 derajat sampai melelehkan kristal air, maka gumpalan uap air akan turun dalam bentuk air hujan biasa. Oh iya, kristal salju yang turun bentuk atau strukturnya tidak sama loh. Lihat nih, dengan pembesaran maksimal, bentuknya unik dan cantik-cantik ya. Di Indonesia yang beriklim tropis, salju hanya bisa kita temukan di pegunungan Jayawijaya dan Barisan Sudirman di Provinsi Papua yang tingginya sampai 4.884 meter. Nah, sudah jelas kan sekarang? Oke, sekarang Unyil mau meluncur dulu ya. Iya. Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Selepas musim salju di bulan November sampai Februari, kita akan bertemu dengan musim semi dan kemudian musim panas. Nah, di saat itulah ternak sapi akan berkeliaran di sekitar pegunungan Alpen untuk merumput sambil berjemur. Dengan ketinggian sekitar 584 meter di atas permukaan laut, wilayah Wilderswil yang sejuk dan subur bisa menghasilkan rumput segar dan hijau. Oh iya, kebanyakan sapi yang diternakan di sekitar pegunungan Alpen adalah sapi perah. Waduh, Nil, banyak sapi lepas di sini. Melanie takut. Melanie, itu bukan sapi lepas, tapi memang sengaja dilepas Melan, biar bebas merumput dan banyak makannya. Lagian kalau musim salju, sapi-sapi ini kan gak bisa kemana-mana. Ya udah, jadi sekarang deh waktunya jalan-jalan. Kayak kita sekarang tuh Nil jalan-jalan. Kalau gitu, ajak Melanie ke peternakan sapinya dong. Ayo, siapa takut? Sekalian lihat cara perah susunya, Mel. Sip. Kenalkan teman-teman, ini Om Bob. Beliau salah satu peternak sapi tradisional yang ada di daerah Wilderswil. Sebagai salah satu daerah penghasil susu, rata-rata tiap rumah di wilayah ini memiliki sapi ternak sampai puluhan ekor. Sapi yang ada di kandang Om Bob saja ada 20 ekor. Sapi perah jenis simental yang gemuk dan sehat. Pantas saja gemuk-gemuk. Lihat tuh makanannya. Banyak banget. Wah. Om Bob bawa apa tuh? Oh, ternyata itu alat vakum untuk memerah susu sapi. Meski peternakan di sini tergolong tradisional, tapi cara memerah susunya sudah menggunakan teknologi canggih loh. Lihat, setelah puting susu sapi dibersihkan dengan serat kayu di tabung vakum, tinggal ditempel deh. Otomatis mesin vakum akan mulai memompa dan susu pun tersedot keluar. Wih, hebat ya. Susu sapi yang sudah diperah sama sekali tidak tersentuh tangan manusia. Pipa-pipa yang sudah terpasang di atas akan langsung mengalirkan susu hasil perahan ke ruang pendingin yang ada di sebelah kandang. Jadi, susu tetap steril. Jika susu yang diperah sudah habis, tinggal dilepas deh mesin vakumnya dan pasang lagi pada puting susu sapi yang lain. Gampang kan? Proses selanjutnya adalah filtrasi atau proses penyaringan. Susu hasil perahan mesin vakum yang mengalir pada pipa-pipa tadi akan langsung masuk ke dalam mesin filter. Mesin filtrasi wajib dimiliki setiap peternak yang ada di Swiss agar susu yang dihasilkan hewan ternak terbebas dari bakteri patogen yang kerap muncul dari susu sapi. Umumnya, bakteri patogen muncul dikarenakan kurang terawatnya kandang, peralatan perah yang tidak bersih, suhu ruang penyimpanan susu yang tidak stabil, serta masalah kebersihan sapi itu sendiri. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan kan? Meski kandang Om Bob dan sapinya dalam keadaan bersih, proses filtrasi masih harus dilakukan. Nah, baru deh setelah proses filtrasi selesai, susu sapi segar dialirkan ke dalam chiller atau pendingin dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius.
Sebagai jaminan kualitas sapi dan susu dari ternaknya, Om Bob memasang plat penghargaan di depan kandang. Ini salah satunya, plat penghargaan sebagai kandang sapi dengan standar yang baik. Lalu penghargaan sebagai penghasil susu kualitas baik yang diperoleh sejak tahun 80-an sampai sekarang. Wih, hebat ya. Dalam sehari, sapi ternak di sini bisa menghasilkan sampai 60 liter susu segar loh. Susu hasil perahan sesekali dibuat keju juga. Tapi sayang, kita tidak bisa melihat proses pembuatannya. Tapi kalau dikonsumsi langsung seperti ini, bisa setiap hari. Oh. Die meeste, ja. Segar banget kelihatannya. Jadi haus De gloed minumnya. is zo gevoeld. Oké. Ayo teman-teman, rajin minum susu juga ya, biar badan sehat dan tulang kuat. Nantikan perjalanan Unyil di Switzerland di episode berikutnya ya. Dadah. Oh, we love Swiss milk. Telah tiba, libur telah tiba.